Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Fiananda, mahasiswa PGSD STKIP Al-Hikmah Surabaya angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cahaya. Apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata cahaya? Mungkin ada yang teringat dengan lampu, bisa juga matahari, apapun itu. Pada dasarnya, cahaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa cahaya ini, manusia tidak akan mampu beraktivitas, karena artinya akan sulit bagi manusia untuk melihat sesuatu di dalam kegelapan. Cahaya juga menjadi kebutuhan biologis, terutama yang dihasilkan oleh matahari. Karena ini akan memancarkan sinar ultraviolet yang kemudian diserap oleh kulit dan menjadi vitamin D yang sangat bagus untuk kesehatan tulang kita. Tapi cahaya itu sebenarnya apa sih? Apakah ia berupa gelombang seperti suara atau partikel seperti udara? Ada yang tahu? Nanti jawab di komentar ya teman-teman. Definisi cahaya. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Dalam dunia fisika, ini juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Seperti gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan media atau medium untuk merambat. Karena itu, cahaya ini dapat melintasi ruang hampa, seperti apa yang dihasilkan matahari dan bintang sebelum akhirnya disampaikan ke bumi. Tapi, cahaya juga memiliki rupa sebagai kelompok partikel yang dinamakan foton. Karena itu, ini disebut memiliki sifat dualisme gelombang partikel. Cahaya dapat diserap dan dipantulkan oleh benda. Mata kita sebagai indera penglihatan menangkap cahaya yang terpantul dari benda, sehingga kita sebagai manusia dapat melihat. Kemudian adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Kemudian contohnya adalah ketika kita memegang senter, kemudian menyalakan ke depan kita, maka yang terjadi cahaya akan merambat lurus sesuai arah yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah ketika kita bermain-main di siang hari dengan membawa sebuah cermin atau spion, kita arahkan datangnya sinar matahari, lalu kita coba mengarahkannya ke segala arah, maka yang terjadi ada sebuah cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah cahaya dapat menembus benda yang bening. Contohnya adalah ketika kita melihat ke atas rumah yang memakai genteng dari kaca bening, maka cahaya sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang karena genteng terbuat dari kaca yang bening. Kemudian yang selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya adalah jika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari dari atas, maka tongkat tersebut terlihat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Atau juga bisa dalam gelas kita isi air, kemudian kita celupkan pensil atau ballpoint ke dalamnya, maka akan terlihat kalau pensil atau pulpen kita tadi bengkong. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan cahaya. Kelajuan cahaya dapat diperhitungkan dengan menganalisa jarak antara planet pada masa-masa tertentu. Roemer mendapatkan angka kelajuan cahaya sebesar 227.000 km per detik.
Michael Giovanni Tupan memperbaiki hasil kerja Roemer pada tahun 2008. Dia menggunakan cermin berputar untuk mengukur waktu yang diambil cahaya untuk bolak-balik dari Gunung Wilson ke Gunung San Antonio di California. Ukuran jitu menghasilkan kelajuan sebesar 299.796 km per detik. Dalam penggunaan sehari-hari, jumlah ini kita bulatkan menjadi 300.000 km per detik. Kecepatan cahaya sama dengan kecepatan sinar matahari sampai ke bumi. Banyak sumber mengatakan bahwa cahaya matahari membutuhkan waktu sekitar 8,3 menit untuk sampai ke bumi. Dalam perhitungannya, bumi mengorbit mengelilingi matahari kurang lebih dengan jarak 150 juta kilometer. Di sisi lain, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per detik. Jika kita membagi, maka hasilnya kurang lebih adalah 500 detik atau setara dengan 8 menit 20 detik. Namun, ini adalah jumlah rata-rata. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai warna cahaya. Cahaya matahari terdiri atas 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Apabila ketujuh warna ini bercampur, maka cahaya putih akan dihasilkan. Warna-warna dalam cahaya putih matahari dapat dipecahkan dengan menggunakan prisma menjadi jalur warna. Jalur warna ini dikenal sebagai spektrum, sedangkan pemecahan cahaya putih kepada spektrum ini dikenal sebagai penyerakan cahaya. Pelangi adalah contoh spektrum yang terbentuk secara alami. Pelangi terbentuk selepas hujan, ketika cahaya matahari dibiaskan oleh tetesan air hujan. Tetesan air ini bertindak sebagai prisma yang menyerakkan cahaya matahari menjadi 7 warna tadi, yaitu Magico Hibinio. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya, di mana cahaya tersebut mengenai permukaan benda yang mengkilat, sehingga cahaya tadi akan memantul. Selanjutnya adalah macam pemantulan cahaya. Pada pemantulan cahaya ini terbagi menjadi 2 macam, di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Pemantulan teratur. Pemantulan teratur merupakan pemantulan yang terjadi pada permukaan pantul yang mendatar atau rata. Cahaya yang dipantulkan berupa berkas sinar sejajar dengan jumlah berkas sinar pantul hampir sama dengan berkas sinar datang, sehingga permukaan pada benda yang mengalami pemantulan teratur akan tampak mengkilap. Kemudian yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan baur merupakan pemantulan di mana suatu berkas cahaya mengenai bidang pantul yang tidak datar. Pemantulan baur ini terjadi karena bidangnya tidak beraturan. Akan tetapi, konsep pemantulannya tetaplah sama. Selanjutnya adalah pemantulan pada cermin datar. Cermin datar merupakan salah satu cermin yang mempunyai permukaan yang rata, datar, dan juga tidak melengkung pada bidang pantulnya. Nah, berikut ini ada beberapa sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan hasil dari cermin datar, yaitu yang pertama adalah tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda. Kemudian, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kemudian, selanjutnya adalah posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. Kemudian, sifat bayangan tegak sama seperti bendanya. Kemudian, bayangan yang terbentuk bersifat semu atau maya, yaitu bayangan bisa dilihat dalam cermin,
Tapi bayangan tersebut tidak bisa ditangkap oleh sebuah layar. Bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar dengan sudut lancip. Kemudian pemantulan pada cermin cekung dan cermin cembung. 1. Pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung merupakan salah satu cermin yang mempunyai permukaan bidang pantul melengkung ke dalam. Umumnya, cermin cekung dipakai untuk reflektor pada lampu utama kendaraan bermotor dan juga lampu senter. Ada beberapa sifat-sifat bayangan dari cermin cekung yang bergantung pada letak dan juga posisi benda terhadap cermin tersebut, yaitu apabila suatu benda diletakkan dekat dengan cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah tegak, lebih besar, dan semu atau maya. Apabila suatu benda diletakkan jauh dari cermin cekung, maka sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata dan juga terbalik. Selanjutnya adalah sifat bayangan pada cermin cembung. Sifat bayangan pada cermin cembung yaitu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian slide selanjutnya adalah pembiasan cahaya. Pernahkah kamu melihat pensil atau sedotan yang seolah-olah patah saat dicelupkan sebagian batangnya ke dalam air? Pasti pernah ya. Saat kita angkat dari dalam air, ternyata pensil atau sedotan tidak patah. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Tidak mungkin kan tiba-tiba sedotan patah di dalam air? Ya, pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium. Pada contoh, sedotan patah tadi, seberkas cahaya datang dari medium udara ke medium air. Contoh lain, intan dan berlian tampak berkilau. Kemudian contohnya lagi, dasar kolam jernih tampak dangkal. Kemudian contohnya lagi, cahaya senter terlihat membelok. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah bintang terlihat lebih dekat dari posisi aslinya. Kemudian contohnya lagi yang sering kita jumpai adalah munculnya pelangi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat atau kegunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah di bidang kedokteran. Salah satu manfaat gelombang cahaya digunakan untuk X-ray atau ronsen. Kemudian yang kedua, cahaya digunakan sebagai satuan jarak antar benda-benda langit. Kemudian manfaat selanjutnya adalah cahaya digunakan sebagai sinar ultraviolet untuk menjaga kesehatan kulit. Asalkan jangan terlalu panas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah cahaya digunakan oleh tumbuhan dari energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis makanan dalam daun. Kemudian kegunaan atau manfaat selanjutnya adalah cahaya digunakan untuk berfotosintesis tumbuhan atau pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya adalah cahaya digunakan untuk menjemur pakaian, sepatu, dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan cahaya matahari. Kemudian manfaat selanjutnya adalah cahaya ini digunakan untuk alat-alat kecantikan seperti sinar UV untuk menghilangkan flek-flek hitam di wajah, selulit, dan lain-lain. Kemudian manfaat cahaya selanjutnya adalah cahaya digunakan untuk lampu dan alat penerangan lainnya. Kemudian cahaya digunakan untuk kamera foto sebagai flash. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.